Selamat pagi, Namo Buddhaya. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, kelas 3 semester 1. Masih dalam bab 2, yaitu tentang pengorbanan Bodhisattva. Kita masuk ke pembelajaran 7 dengan tema kemurahan hati. Siap untuk belajar anak-anak? Mari kita mulai dengan doa pembuka belajar dan duduk hening. Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga saya dapat menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ayo duduk hening. Anak-anak, duduk dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas. Katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran 7 ini, setelah kalian belajar, diharapkan dapat 1. Disiplin dan bertanggung jawab dalam mempelajari kemurahan hati Bodhisattva. 2. Menjelaskan pengertian murah hati dengan benar. 3. Melakukan praktek bermurah hati dengan benar. Mari kita mulai. Apakah kalian masih ingat paramita Bodhisattva? Ya, minggu lalu dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas paramita Bodhisattva. Ada berapa? Iya, ada 10 sifat-sifat luhur. Yang pertama, beramal. 2, moralitas. 3, pengendalian nafsu indria. 4, bijaksana. 5, semangat. 6, sabar. 7, jujur. 8, tekad kuat. 9, cinta kasih. Dan 10, batin seimbang. Semuanya ini disebut paramita Bodhisattva atau sifat-sifat luhur yang dipraktekkan oleh seorang calon Buddha. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang praktek Bodhisattva, salah satu dari sifat luhur ini, yaitu kemurahan hati atau beramal. Ya. Alkisah. Pada kelahiran lampau, Bodhisattva dilahirkan sebagai burung pelatuk. Pada suatu hari, saat burung pelatuk sedang terbang ke sana kemari, dilihatnya seekor singa yang sedang menderita kesakitan. Jiwa sosialnya muncul dalam diri burung pelatuk untuk meringankan sakitnya. Hai singa, kenapa kamu? Singa menjawab, aduh, ada tulang tajam menusuk kerongkonganku. Aduh, tolong aku pelatuk. Baiklah teman,
Bukalah mulutmu lebar-lebar. Aku akan ganjal mulutmu untuk mengambil tulang yang menusuk kerongkonganmu. Maka burung pelatuk pun terbang mencari bahan kayu yang bisa membuat untuk mengganjal mulut singa. Dengan sangat berhati-hati, pelatuk masuk ke dalam kerongkongan singa. Tulang itu dipatuknya perlahan-lahan, sehingga lama-kelamaan dapat dikeluarkan dari kerongkongan singa. Alangkah senang hati singa itu karena terlepas dari kesakitan. Demikian juga burung pelatuk itu sangat gembira karena dapat menolong binatang lain dari malapetaka. Singa pun berkata, "Terima kasih pelatuk, berkat pertolonganmu, kerongkonganku bebas dari rasa sakit." "Sama-sama temanku, aku juga senang bisa menolongmu," kata burung pelatuk. Lama sesudah peristiwa itu terjadi, kini sudah beberapa hari burung pelatuk tidak mendapatkan makanan, karena ia tidak makan serangga atau binatang-binatang kecil lainnya. Maka sukarlah baginya untuk mendapatkan makanan. Saat itu, ia melihat singa sedang makan dan berharap mau berbagi serpihan daging. "Oh, syukurlah, temanku singa sepertinya sedang makan." Maka burung pelatuk itu pun mendekat menghampiri sang singa. Setelah dekat, burung pelatuk pun memperhatikan yang dilakukan singa. Tetapi ternyata anak-anak, singa terus saja makan, pura-pura tidak tahu dan tidak kenal kepada burung pelatuk. Burung pelatuk akhirnya tidak kuat lagi menahan lapar, sehingga dia berkata, "Sahabatku, bisakah kamu berbagi?" Ternyata sang singa asik terus memakan dan justru menjawab dengan kasar, "Pergilah kamu dari tempat ini, kalau tidak kamu akan kumakan juga." Nah, itulah anak-anak, ternyata sang singa tidak ingat kebaikan dari sang burung pelatuk. Bukan main malu burung pelatuk itu, maka dengan tidak mengeluarkan sepatah kata pun, ia terbang meninggalkan tempat itu. Ia teringat ajaran kebenaran bahwa setelah berbuat baik pada orang lain, hendaknya tidak berharap sesuatu atau mengambil keuntungan apapun. Kegembiraan saat mampu menolong orang lain adalah hadiah yang lebih dari cukup. Demikianlah anak-anak, akhirnya sang burung pelatuk pun meninggalkan sang singa dengan pesan yang sangat mulia ini. Bagaimana? Asik bukan ceritanya? Nah, setelah kalian mendengarkan cerita ini, ternyata kalian sudah memperoleh banyak hal, yaitu ini dia. Apa yang telah kamu pelajari dari kisah tersebut? 1. Bodhisattva pernah terlahir sebagai burung pelatuk. Burung pelatuk memiliki sifat murah hati. 3. Bermurah hati harus tanpa pamrih. 4. Jika bermurah hati tetapi mengharapkan balasan, maka akan timbul kecewa dan sakit hati. 5. Bermurah hati tanpa pamrih dapat menimbulkan rasa bahagia dalam jangka waktu yang lama. 5. Singa dalam kisah tersebut memiliki sifat yang tidak tahu berterima kasih. Nah, inilah anak-anak pelajaran yang bisa kamu petik dari kisah murah hati dari Jataka
kelahiran Bodhisattva sebagai burung pelatuk. Nah, anak-anak sekalian, sekarang tiba saatnya kita bernyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Berdana ciptaan Bapak Suwanto Lukman. Pernah mendengarkan lagu ini? Yuk, kalau yang sudah pernah, kita belajar lagi bersama ya. Yang belum, dengarkan dan ikuti cara menyanyinya. Ada sebuah kisah di hutan belantara, ada seekor kera memberikan dana kepada sang Buddha dengan hati rela. Sang Buddha menerima, hatinya gembira, dia lompat-lompatan. Sengaja sang kera terjatuh, sang kera meninggal, dan dia dilahirkan di alam bahagia. Memberi dana dengan hati rela, sebelum dan sesudah. Siapa saja, itulah berkah utama. Mari kita semua belajar berdana pada para sangga yang mulia. Tangan di dada, kita namaskara, semoga semua bahagia. Hati rela, sebelum dan sesudah. Memberi dana pada siapa saja, itulah berkah utama. Itulah berkah utama. Ayo berlatih. Nah, anak-anak sekalian, sekarang tiba waktunya kalian berlatih menulis ya. Kalian kan pernah praktek bermurah hati? Ya, ceritakan pengalamanmu saat melakukan praktek murah hati ya. Di mana kamu memberikan bantuan, apa yang kamu berikan, siapa yang kamu beri bantuan, mengapa kamu memberikan bantuan tersebut, bagaimana cara kamu memberi, dan bagaimana perasaanmu saat memberi. Apakah kamu saat memberi berharap imbalan? Nah, baik. Ceritakan kisah itu semuanya ya. Nah, kalau sudah dikerjakan, kalian kirim ke Bapak Ibu gurumu. Sekarang tiba waktunya doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai di sini anak-anak sekalian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Namo Buddhaya.